Pernah kebayang gak sih apa yang terjadi saat seluruh dunia kamu, identitas kamu direnggut gitu aja dalam sekejap? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata tentang kehilangan yang melumpuhkan dan perjuangan yang luar biasa untuk menemukan kembali arti dari sebuah kemenangan. Oke, jadi gini, buat Bayu, lari itu bukan sekedar hobi atau olahraga. Lari itu caranya dia bernapas. Bayangin deh, setiap pagi bahkan sebelum matahari nongol, jalanan itu udah kayak kuilnya dia. Dan setiap langkah itu doanya. Ritme kakinya itu ya detak jantungnya sendiri. Inilah esensi dari siapa dia, seorang pelari. Tapi suatu pagi di bulan Juni, takdir punya rencana lain. Sebuah decitan rem yang memekakan telinga, merobek keheningan pagi. Dan dalam 1 detik itu, semua gerakan berhenti. Semua suara hilang. Yang tersisa cuma keheningan dan rasa kebas. Nah, disinilah kita masuk ke babak baru dalam hidup Bayu. Babak di mana trek lari favoritnya berganti jadi koridor rumah sakit dan sepatu larinya berganti jadi roda kursi. Realitas barunya tuh pahit banget, terpampang jelas saat dia cuma bisa duduk diam, menatap deretan medali di dinding dengan tatapan kosong. Supaya kita benar-benar paham sedalam apa sih jurang keputusannya, kita harus lihat dulu setinggi apa puncak yang pernah dia gapai. Yuk kita lihat kontras yang begitu tajam antara kehidupannya sebelum dan sesudah momen tragis itu. Coba deh lihat kontrasnya di layar ini. Di satu sisi, seorang atlet yang lagi merayakan kemenangan, penuh energi. Di sisi lain, seorang pria terbaring lemah, dunianya menyempit jadi sebatas ranjang rumah sakit. Perubahan yang terjadi cuma dalam sekejap mata, yang gak cuma merebut kemampuannya, tapi juga seakan merebut jiwanya. Lalu, datanglah vonis itu. Kata-kata dokter yang rasanya kayak palu godam menghantam kepalanya. Cedera parah pada saraf tulang belakangnya berarti sinyal dari otak, ya nggak lagi sampai ke kakinya. Ini bukan rintangan sementara loh, ini disajikan sebagai sebuah akhir. Sebuah titik di mana mimpi-mimpinya harus dikubur dalam-dalam. Luka fisik itu satu hal ya, tapi ada luka lain yang nggak kelihatan dan jauh lebih dalam. Kita akan menyelami periode tergelap dalam hidup Bayu, di mana rasa sakitnya bukan lagi soal tulang dan saraf, tapi tentang krisis mental dan spiritual yang mengancam menelannya hidup-hidup. Nah, ini nih inti masalahnya, kehilangan identitas. Seumur hidupnya, dia dikenal sebagai Bayu si pelari. Ketika label itu dicabut paksa, sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benaknya. Tanpa lari, aku ini siapa? Pertanyaan inilah yang menghantui dia di malam-malam yang sunyi. Keputusasaan itu hadir dalam detail-detail kecil yang begitu menyakitkan. Sebuah gelas yang tiba-tiba jatuh dari genggaman yang gemetar hebat. Kamar yang gak terurus, jadi cerminan dari badai di dalam kepalanya. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, ngelihat sepatu lari kesayangannya teronggok berdebu di sudut, jadi monumen bisu dari kehidupan yang udah hilang. Tapi, ya namanya juga hidup, bahkan di jurang yang paling gelap sekalipun, satu percikan api kecil bisa menyalakan harapan. Disinilah ceritanya berbalik. Ini bukan lagi soal kejatuhan, tapi tentang sebuah pendakian yang brutal dan menyakitkan untuk bangkit kembali. Dan inilah dia, percikan apinya. Satu kalimat ini jadi jangkar buat Bayu. Di tengah semua kata tidak bisa dan tidak mungkin, ada satu celah kecil. Kecil kemungkinannya. Bagi Bayu, kata mustahil itu nggak terucap. Dan di celah kecil itulah ia menemukan alasan untuk bertarung. Perjalanannya ini, kayak di neraka rasanya. Setiap sesi fisioterapi adalah pertempuran. Melawan rasa sakit yang menusuk, melawan otot-otot yang gemetar nggak terkendali seolah nolak perintah otaknya. Jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Setiap kali jatuh, dia harus menggali lebih dalam, mencari sisa-sisa kekuatan hanya untuk mencoba berdiri sekali lagi. Nah, dari perjuangan tanpa henti inilah sebuah pemahaman baru lahir. Kemenangan itu bukan lagi tentang medali atau rekor kecepatan. Garis finishnya udah berubah total. Dia akan segera mencapai sesuatu yang jauh lebih fundamental dan jauh lebih bermakna. Bukan 1 kilometer, bukan 1 putaran. Hanya 1 langkah. Setelah berbulan-bulan berjuang, dia berhasil mengambil 1 langkah kecil tanpa bantuan. Dan di dalam 1 langkah itu, terkandung kemenangan yang jauh lebih besar daripada semua maraton yang pernah dia taklukkan. Itu adalah langkah pertamanya kembali ke dalam kehidupan. Momen puncaknya tiba saat dia kembali ke trek lari, tempat kejayaannya dulu. Tapi dia datang bukan sebagai atlet yang mau pecahin rekor. Dia datang sebagai seorang penyintas. Setiap langkah yang dia ambil, meski pelan dan gak sempurna, adalah sebuah deklarasi kemenangan.
Dia berjalan dengan kepala tegak, dengan penuh kebanggaan. Dan inilah kebenaran yang dia temukan lewat perjalanannya. Kekuatan sejati itu ternyata bukan di otot, tapi di jiwa. Jiwa yang meskipun remuk redam, menolak untuk menyerah pada keadaan. Itulah definisi kesehatan dan kemenangan yang sesungguhnya. Kisah Bayu ini ngajarin kita bahwa kemenangan itu nggak selalu gemerlap dan besar. Terkadang, kemenangan itu ya sesederhana bangkit dari tempat tidur saat rasanya udah pengen nyerah. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Dalam hidup kita masing-masing, kemenangan kecil apa sih yang sedang kita perjuangkan hari ini?